warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Diana, Pak Agus? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kami dari CGP Angkatan 7, saya sendiri Samroh, kemudian sebagai pengamat atau observer, kemudian sebelah kanan saya Ibu Diana Rosita sebagai coach, kemudian sebelah kiri saya adalah Pak Agus Salim sebagai coach. Sebelum pelaksanaan coaching dimulai, saya akan bertanya kepada coach dulu. Coach Bu Diana, penilaian apa nanti yang akan Bu Diana resume untuk menilai coach itu? Ya Bu Samroh, terima kasih. Rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya sampaikan kepada coach yaitu sesuai dengan alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian berikutnya identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir sesuai dengan bersama yaitu tanggung jawab. Demikian. Kemudian tadi itu penilaian yang akan disampaikan Bu Diana ya. Kemudian kompetensi yang mana yang akan dinilai oleh Bu Diana yang lebih spesifik dari apa yang tadi disebutkan oleh Bu Diana? Ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu Samroh. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga itu secara spesifikasi saya akan mengembangkan 1 kompetensi, yaitu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka sehingga nanti coach akan menemukan sendiri ide dan solusinya. Oh iya. Kemudian dari itu berarti indikator pencapaiannya Bu. Indikator pencapaiannya yang akan dituju dalam pengembangan yang diinginkan oleh Bu Diana itu yang seperti apa? Ya, kalau tujuan indikator yang ingin saya capai, setelah nanti saya bercakap dengan coach, yaitu saya ingin supaya coach itu dapat menemukan sendiri solusi dan upaya-upaya yang akan dilakukan dari permasalahan, dan juga menemukan ide-ide baru yang bisa dikembangkan. Itu saja Bu Samroh dari saya. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Diana selaku coach. Mudah-mudahan nanti dalam coachingnya bersama Pak Agus Salim sebagai coach menemukan ide-ide atau inisiatif-inisiatifnya. Monggo Bu. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Pak Agus. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Bu ya. Tidak Pak Agus, monggo. Ya, kayaknya Pak Agus mau ketemu saya ada sesuatu nih yang ingin dibicarakan. Kira-kira ada apa nih Pak Agus? Iya Bu, ini saya sengaja ini ketemu dengan Ibu ini karena memang ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu. Ini nampaknya sangat mengganggu ini. Kalau boleh saya tahu nih Pak Agus, kira-kira menurut Pak Agus ada permasalahan apa ya yang membuat Pak Agus itu sepertinya galau, ada kayak kurang bersemangat begitu Pak? Kalau boleh diceritakan kepada saya, monggo. Ini Bu, saya kan selaku wali kelas ya Bu. Itu saya punya siswa, dia itu punya motivasi tinggi untuk belajar, kemudian dia juga pinter, kemudian untuk bergaul dengan teman-teman juga sangat bagus. Nah kemudian dia suatu ketika datang ke saya, kemarin lah hari Rabu kalau nggak salah, datang ke saya, itu kelihatan sedih. Terus saya tanya, Mas, kenapa kamu kok
kelihatan sedih. Ini Pak, saya punya masalah sedikit. Ternyata masalahnya adalah dia itu ingin kuliah lagi. Oh. Ingin kuliah. Kan saya seneng ya Bu ya. Iya. Ini ketika dia akan kuliah saya merasa bahagia, tetapi orang tuanya tidak setuju. Nah gitu Bu. Berarti Pak Agus punya permasalahan dengan muridnya ya, salah satu siswanya. Iya. Yang pengen kuliah, Iya, padahal betul. dia pinter, Iya. tetapi tidak didukung sama orang tuanya. Iya, betul. Karena orang tuanya kurang mampu gitu ya, atau gimana Pak? Orang tuanya kan dagang kecil-kecilan. Nah, ini kalau saya melihat dia kan anak tunggal ya Bu ya. Anak tunggal, sehingga mungkin kalau untuk menyekolahkan, kalau saya menilai itu ya insya Allah ya mampu gitu. Iya, jadi Iya. itu menurut Pak Agus seperti itu ya. Iya. Tapi jadi ada rasa iba dari guru ingin Iya. membantunya, mungkin seperti itu ya Pak Agus. Iya, ingin betul. Ini kalau sebelum apa namanya yang tadi Pak Agus ceritakan adalah anak tunggal. Iya. Kalau dikatakan tidak mampu ya kayaknya bisa lah. Iya, bisa insya Allah mencukupi untuk menguliakan anaknya tadi ya. Iya, insya Nah, Allah gitu. Pak Agus berpikiran anak itu ingin kuliah tapi seperti itu tidak didukung sama orang tuanya. Iya, Nah, betul. nah, kemudian yang ingin saya tahu berarti punya kompetensi apa atau kemampuan apa yang pada diri anak itu sehingga dia ini ingin menggebuk ingin melanjutkan kuliahnya. Oh iya. Iya, ini secara nilai akademik, dia itu memang ranking di sekolah, ranking menduduki peringkat lah, itu peringkat 1, kadang ada 2 gitu. Terus juga dia aktif sekali di organisasi. Nah, dia kelihatan suka membaca, karena akhirnya pikirannya terbuka ya. Cuma ketika akan kuliah orang tuanya ini yang kelihatan ogah. Nah ini Bu, jadi saya bincang dengan anak itu, kamu sudah pernah bincang-bincang dengan orang tuanya belum? Kata dia sudah Pak, tetapi orang tua saya malah marah gitu. Jadi kalau melihat dari kemampuan yang tadi Pak Agus ceritakan, ternyata anaknya lumayan ya Pak, Iya, betul. lumayan pintar dan punya potensi yang banyak Iya. lah. Kalau tidak dituruti untuk kuliah nanti kasihan ya Pak. Emang, betul, Iya. betul, iya. Jadi seolah-olah orang tuanya menyepelekan begitu ya Pak Agus, atau gimana ini menurut Pak Agus? Iya, ini orang tuanya kelihatan kurang motivasi Bu. Kalau melihat dari cerita Pak Agus tadi nih, kira-kira berarti apa upaya yang Pak Agus sudah dilakukan sementara ini Pak? Iya, iya. Ya saya dengan anak saya sudah bincang-bincang. Saya sudah tahu motivasi anak, saya sudah tahu kemampuan anak juga sudah tahu. Nah, kemudian saya juga sudah pernah bincang-bincang dengan orang tuanya, Bu. Nah, tapi memang sementara ini orang tuanya itu ya tetap kekeh, tidak usah kuliah lah. Kamu sekolah nanti kerja gitu. Alasan orang tuanya itu karena nggak usah kuliah tinggi-tinggi, wong setelah kuliah juga nanti akan kerja juga. Nah, ini saya selaku guru itu kan memberikan ini, padahal saya sudah memberikan satu gambaran itu. Terus yang kedua, kebetulan orang tuanya dan saya juga baik. Iya. Dia kenal latar belakang saya itu, saya sangat kenal. Saya menceritakan Bu, bahkan Bu, kalau jenengan tahu dulu saya itu kan seperti apa, kemudian karena kuliah bisa seperti ini. Padahal kalau saya cerita itu, dia diam saja gitu, seakan-akan merenung. Ternyata Pak Agus sudah berupaya seperti itu ya Pak, Iya, dari sudah. awalnya. Barangkali nih Pak Agus punya pemikiran lain atau usaha lain nih supaya orang tuanya itu lebih percaya lagi sehingga mau menguliakan anaknya tadi. Barangkali punya ide yang lain atau usaha lain. Gimana Pak Agus? Ada Bu, kelihatannya itu saya
pernah, dan ini nanti akan saya intensifkan lagi. Iya. Nanti akan kerjasama dengan BK, Bu ya. Iya. BK itu kan tahu banyak informasi, biasanya kan ada informasi beasiswa, informasi sekolah gratis, nah terus juga informasi sekolah-sekolah bagus terdekat, ikatan dinas dan seterusnya. Nanti saya insya Allah akan ini bincang-bincang lebih intensif dengan BK untuk mengatasi pembiayaan, karena orang tuanya kelihatannya keberatan di hari biaya itu. Iya. Ya, saya memahami tadi dari yang Pak Agus sampaikan tadi ya. Berarti Pak Agus sudah berupaya dan sudah memotivasi, kemudian juga sudah bertemu dengan orang tuanya, ada upaya lain untuk meningkatkan BK dan yang mempunyai informasi-informasi yang terkait tentang pendidikannya Pak. Iya, betul. Saya setuju dengan yang tadi Pak Agus sampaikan dan itu sebenarnya upaya yang sangat bagus. Iya. Kira-kira nih dari yang tadi Pak Agus sampaikan itu sudah dilaksanakan atau bagaimana Pak Agus? Iya, ini tentang yang saya sampaikan tadi, saya dengan BK saya belum menyampaikan. Tapi insya Allah nanti rencana ini akan saya sampaikan ke BK. Insya Allah nanti rencana ini akan saya sampaikan ke guru BK supaya nanti bisa sama-sama mencarikan solusi. Ini karena kalau guru BK kan punya kompetensi yang lebih bagus daripada kita ya Bu ya. Insya Allah itu satu itu, kemudian dengan orang tuanya saya akan datang lagi, mungkin dengan BK-nya itu malah lebih bagus. Biasanya kan kalau gurunya datang berbeda suasananya Bu ya. Iya betul. Betul. Kalau bisa nih Pak secepatnya ya Pak ya. Biar nanti terselesaikan, kasihan kalau melihat anaknya yang kepengin meneruskan, dia punya kemampuan, kemudian orang tuanya kayak kurang mendukung. Kalau sebagai guru wali kelasnya Pak Agus itu harus secepatnya melangkah supaya anak itu biar cepat-cepat istilahnya berpikir sehingga mau mencari kuliah kemana ya, jadi itu ya. Itu mungkin ya yang nanti Pak Agus akan rencanakan. Saya yakin Pak Agus mampu dan bisa melaksanakan. Doakan saja Bu ya. Sama-sama semoga apa yang tadi Pak Agus rencanakan akan dapat berhasil dengan baik. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira ukuran keberhasilannya nih menurut Pak Agus ya, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa ya Pak? Iya, ini terkait dengan rencana itu, saya akan mengatakan bahwa rencana saya itu berhasil kalau satu terlaksana ya Bu ya. Saya sudah menghubungi BK, kemudian saya sudah ke rumah orang tuanya. Kalau orang tuanya mengatakan insya Allah atau menyambut baik, berarti sudah cukup berhasil. Yang penting Pak Agus sudah berupaya dan sudah melakukan sesuai yang akan direncanakan. Pasti ada jalan Pak. Iya, insya Allah. Iya. Nah dari situ kira-kira berarti orang-orang yang terlibat nih Pak untuk mendukung yang Pak Agus tadi upayakan, siapa saja Pak? Ya, tadi satu tentu guru BK ya, di sekolah itu yang utama guru BK-nya, kemudian syukur nanti dari kepala sekolah itu juga akan ikut cawe-cawe untuk memberikan solusi gitu. Tapi yang utama itu, kemudian yang penting lagi adalah orang tua. Orang tua sebagai hal yang utama itu tiga hal itu yang mestinya akan terlibat. Saya juga setuju kalau langkah itu cepat dan semoga saja orang tuanya jadi terbuka pemikirannya sehingga mendukung apa yang diinginkan sama anaknya tersebut ya Pak ya. Nah sekarang setelah kita berbincang-bincang nih sama Pak Agus dengan saya, perasaan apa Pak sekarang? Alhamdulillah ini rasanya semakin plong Bu. Tadi rasanya aduh ini kasihan sekali. Tapi ternyata setelah ada diskusi seperti ini, saya menjadi oh ya ada orang lain yang sudah mendengar dan nanti bisa sama-sama memberikan solusi seperti itu. Ya Pak, Pak Agus sudah merasa lega ya Pak? Iya, Alhamdulillah. Saya doakan Pak, nih semoga yang tadi Pak Agus sampaikan berjalan dengan lancar, sukses, amin. Dan juga percakapan ini bermanfaat ya Pak ya? Iya, insya Allah bermanfaat. Sangat bermanfaat. Mungkin itu saja ya Pak dari saya. Ya Bu, ini saya menyampaikan terima kasih ya Bu ya. Ini
mungkin saya pamit ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Agus, Iya. monggo. Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Agus. Alhamdulillah, luar biasa praktek kucing yang sudah dilaksanakan antara Bu Diana dengan Pak Agus berjalan dengan baik. Sudah terlihat mitranya nih, sudah terlihat mitranya antara coach dengan kucing. Ya. Kemudian, apakah sesudah melakukan kucing tadi, Ibu sudah menemukan indikatornya, kemudian indikator yang sesuai yang diharapkan itu sesuai tidak dengan awal-awal yang tadi, Bu? Kalau menurut saya sih, saya sudah berusaha sesuai dengan alur yang tadi saya sampaikan dan indikator yang ingin saya sampaikan kepada coach sehingga sesuai dengan tadi kompetensi juga yang ingin saya berikan. Begitu. Ya, itu menurut saya sudah bagus ya. Ya, tadi coach juga sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga dari kucingnya keluar ide-idenya yang berlian sehingga bisa menjawab permasalahannya dengan baik gitu. Kemudian sangat luar biasa menurut saya tadi kucingnya. Dari ketiga kompetensi yang tadi coach sampaikan, kedepannya Ibu Diana apalagi yang akan dilakukannya itu tadi? Kalau menurut saya sih untuk kehadiran penuh saya merasa sudah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif dari coach yang saya tadi coachkan, kemudian juga saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot tadi ya Bu. Mungkin itu saja Bu untuk pengembangannya. Ya. Terima kasih untuk kegiatan kucing hari ini. Alhamdulillah sudah menemukan suatu solusi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.